Ya kita sadar betul, mengerti betul apa yang Bung Ubed sampaikan. Bagaimana mau kita membuka peluang bisnis dengan angka 8% angka optimis itu kalau Ya. perilaku negaranya masih diisi oleh para bandit-bandit yang bermental korup ini. Dan Pak Prabowo tadi sempat menyatakan, Iya. menyampaikan bahwa koruptor itu sebagai garong, maling, dan lain sebagainya. Itu nyata itu. Dia benci sekali dengan perilaku itu. Dan dia tidak... Apakah itu terkait dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini? Dan apa kaitannya ke upaya yang bisa dilakukan oleh Presiden saat ini? Nanti saya akan berikan kesempatan, tapi sebelum ke Bung Refli, saya ke Bung Panel dulu. Silakan Bung Panel. Terima kasih Bung Aiman. Saya coba pakai pendekatan yang ditawarkan Bung Refli tadi, ada 4 pendekatan, tapi saya coba menggunakan pendekatan yang optimis, ya. Karena kami pendukung, jadi kami pasti optimis, gitu. Mungkin tidak seperti Bung Ubed yang kemudian melihatnya secara pesimis, ya. Tapi kata Bung Refli, ya semua pendekatan itu sah-sah saja orang melihatnya seperti apa. Tapi saya ingin mengkoreksi sedikit tadi yang disampaikan Bung Ubed mengenai angka-angka pengangguran, ya. Yang bahwa mana? Ya tadi Bung Ubed menyampaikan tentang angka pengangguran yang kemudian didengar juga oleh Pak Wamenaker. Ini kan problem Pak Wamenaker ini, angka pengangguran nih. Angka pengangguran di 2024 itu 4,28%, pengangguran terbuka, ya. Dan itu relatif turun 0,63%. Kalau saya melihatnya itu bagus, berarti positif, ya. Nah, sebenarnya lalu saya bukan menyebutkan angka pengangguran, tapi generasi Z mereka menganggur 9,8 juta. Itu data BPS, itu data resmi. Ya. Bukan angka pengangguran secara umum, ya. Ya, ya. Tapi Gen Z yang banyak nganggur. Ya. Nah, lalu saya mau kembali ke laptop ke tema diskusi malam kita hari ini dengan pendekatan yang optimis. Bapak Prabowo Subianto ini adalah pemimpin yang memiliki mimpi-mimpi yang cukup besar, Bung Aiman. Ya, targetnya juga cukup tinggi. Dan beberapa kali kesempatan disampaikan mimpi-mimpi beliau. Ya. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi 8%. Ini mimpi yang cukup besar, target yang cukup tinggi. Lalu ada keinginan untuk menyediakan perumahan bagi rakyat, 3 juta per tahun. Ini 8% tuh kalau kita bayangin sepanjang Pak Jokowi tidak pernah. Iya, iya, iya. Sepanjang Pak SBY seingat saya juga tidak pernah, hanya mentok di 6%. Iya, makanya saya bilang 8% itu tinggi sekali. Iya, ini mimpi besar, target yang cukup tinggi. Lalu tadi pengadaan rumah untuk rakyat 3 juta unit per tahun. Lalu Pak Prabowo juga bermimpi bisa membangun Giant Seawall di pesisir utara, ya. Lalu ada beberapa hal lagi, memberikan program makanan bergizi gratis, ya, bagi 15 juta siswa, mungkin kurang lebih 15 sampai 20 juta. Ini mimpi besar, ini target tinggi. Tapi saya sebagai pendukung, terus terang, senang punya pemimpin yang punya mimpi dan target yang tinggi. Karena ini semua kalau bisa dicapai, ini yang menikmati kita semua, rakyat semua. Gitu loh. Malah buat saya pemimpin ya harus call-nya tinggi dulu, mimpinya harus besar dulu. Gitu, Aiman. Ya. Nah, di sisi lain tentu ketika pemimpin kita memiliki target yang cukup tinggi, artinya ada juga nih ekspektasi dan harapan yang begitu besar pada akhirnya. Betul, dari masyarakat, rakyat, ya, terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, gitu. Dan ini kemudian bisa dibilang sebuah beban yang harus dipikul oleh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, gitu. Nah, saya melihat Pak Prabowo sebagai pemimpin dalam mempersiapkan, ya, dalam prakondisi, ya, melakukan prakondisi, ya,
dalam memimpin pemerintahannya ke depan ini juga cukup baik. Ya. Beberapa kali dilakukan retret, ada di Hambalang, ada di Magelang. Ini kan sebenarnya satu upaya untuk menyolidkan tim, ya. Briefing juga tentu dilakukan oleh beliau sebagai pemimpin supaya para pembantu-pembantu beliau ini tahu persis seperti apa sasaran yang harus dicapai. Anda yakin modal itu adalah modal yang kuat untuk bicara kerja ke depan, apapun tantangannya? Iya. Bisa dengan itu? Ya, di briefing. Soliditas, ini seperti, kebersamaan. Bung Aiman, seperti kita ini, seperti Pak Prabowo ini seperti manajer sepak bola lah. Ya kan? Dia siapkan, dia latih, dia bangun kekompakan tim, dia kasih strategi-strategi, dia kasih cara bermain, ya, dia kasih sasarannya seperti apa. Nah, prakondisi ini sudah dilakukan. Menurut saya ini bagus. Tinggal nanti ke depan dilihat bagaimana tim yang beliau pimpin ini bisa bekerja. Nah, itu kemudian secara berkala juga pasti akan dievaluasi. Saya yakin pasti Bung sesuai nggak dengan punya pendapat yang lain. Tapi sebelum sesuai nggak dengan saya kesana, saya mau tanya dulu, Bung Panel. Kalau tadi sampaikan oleh Bung Refli, ya oke, kebersamaan, soliditas, modal kuat. Tapi pertanyaannya tantangan di depan nih. Ada beberapa kementerian yang dipecah, betul ya? Lalu kemudian mereka belum tentu bisa bekerja. Tergantung kreativitas mereka. Harusnya mereka sudah bisa bekerja dari hari pertama. Anda setuju dengan itu? Ya, setiap orang kan berbeda-beda. Yang disampaikan Bung Refli saya nggak mendebat itu. Tadi MK misalnya. Ya, tapi yang pasti dengan dengan kabinet yang ada hari ini, ya, yang dibentuk hari ini, tentu ada kerja-kerja di awal, yaitu berupa kerja-kerja reorganisasi lah di kementeriannya. Karena ada beberapa kementerian yang kemudian dipecah menjadi 3 misalnya. Betul. Itu kan di awal ya, struktur organisasi dan tata kelolanya harus diberesin dulu, pasti itu, gitu ya. Kayak Kemendikbud, gitu ya, kan itu juga kita lihat di dibagi 3, betul, ya, Dikdasmen sendiri, kebudayaan sendiri, pendidikan tinggi dan riset sendiri. Nah, itu juga memang perlu fokus untuk reorganisasi dulu, gitu loh. Jadi kalau kemudian evaluasi perlu nggak? Pasti perlu, gitu loh. Tidak mungkin tidak dievaluasi. Pak Prabowo sebagai pemimpin yang memikul beban yang cukup berat ini ingin memastikan timnya ini bisa mencapai target yang ingin dia capai, gitu loh. Dan ini impact-nya semua ke siapa? Ke kita semua, masyarakat, ya. Dan satu lagi yang menurut saya juga cukup kuat komitmen dari Pak Prabowo, dan itu diucapkan kaitannya dengan apa yang akan disampaikan Bung Refli, bahwa beliau punya komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi, ya. Koruptor kita akan kejar sampai ke Antartika. Ini kan satu komitmen yang bisa kita bisa kita pegang adalah dari pemimpin kita apa yang sudah diucapkan. Dan menurut saya itu semua positif. Saya sebagai pendukung senang kalau pemimpinnya ini punya target dan mimpi yang besar. Seperti itu. Oke, baik. Bung Rey ada catatan atau Bung Abed, silakan. Saya kira ya biasa pemimpin punya target besar begitu. Tetapi seberapa rasional mimpi besar itu bisa dijelaskan begitu. Ini kan persoalannya di situ. Misalnya target untuk memberantas korupsi. Dengan indeks korupsi kita yang skornya 34 dan itu artinya korupsi merajalela. Dari mana Prabowo memulai itu? Ini kan persoalan sangat serius. Kemudian apakah juga Prabowo misalnya berani menyiapkan dalam tanda petik, karena posisi KPK itu di bawah eksekutif, menyiapkan KPK yang betul-betul independen. Mana bisa, kan di bawah eksekutif. Ya, kita coba asumsi positif kan tadi. Menyiapkan KPK yang betul-betul independen untuk melakukan pemberantasan. Apakah masih relevan ketika KPK sekarang adalah ASN, betul ya? Betul. Nggak akan mungkin. Tapi dalam tindakan boleh independen, Mas. Ini wilayah hukum.
Jadi dia melakukan tindakan hukum itu bisa independen. Ada contohnya? Saya kira menangkap menteri itu contoh independensi KPK kan sebetulnya. Pada Sebelum menteri, ASN? Iya, sekarang kan beberapa terakhir ada gubernur dan lain-lain lah. Ya. Jadi tindakannya dia bisa independen, tetapi relasi kuasanya dia di bawah eksekutif. Kira-kira begitu. Nanti hukum tata negara yang bisa menjelaskan itu. Kemudian dari situ saya berpikir kan target ekonomi yang 8% itu menjadi berat ketika kemudian penegakan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik begitu. Jadi optimisme itu harus rasional. Mengapa angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5%? Itu kan pertanyaan penting. Sebenarnya secara ekonomi sederhana kan? Karena nggak ada investasi. Atau investasinya stagnan. Atau investasinya kecil. Karena angka pertumbuhan ekonomi itu tumbuh ketika ada lapangan kerja baru. Nah, lapangan kerja baru itu akan tumbuh kalau perusahaan-perusahaan banyak investasi. Nah, kalau investasinya susah, mana bisa tumbuh ekonomi? Pertanyaannya kenapa investor-investor sehat dari berbagai negara, investasi di Indonesia itu kecil? Karena mereka belum sepenuhnya percaya bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik, bahwa korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya, bahwa kemudian hak asasi manusia dilindungi dan seterusnya. Itu hasil risetnya World Economic Forum yang mengatakan bahwa pemodal asing yang sehat-sehat itu nggak mau investasi di negara yang korupsinya merajalela. Karena indikator dari tidak adanya good governance dan clean government itu adalah korupsi. Dan mereka nggak mau investasi. Ngapain saya investasi di negara yang korupsi merajalela? Jadi sebetulnya faktor untuk menumbuhkan ekonomi juga adalah faktor seberapa besar pemerintahan baru ini mau secara radikal memberantas korupsi. Lain, saya ingin terakhir aja Bung Noel menyampaikan tadi pertumbuhan ekonomi 8%. Bung Ubed mengatakan pertumbuhan ekonomi 8% mustahil kalau investasinya nggak datang. Investasi datang harus anti korupsi yang dikedepankan. Saya ingin tahu, pada waktu di Magelang, ini terakhir ya sebelum Bung Noel sign out, karena ada kegiatan lain. Waktu di Magelang, adakah korupsi digarisbawahi oleh Pak Prabowo, Presiden? Oke, terima kasih Bung Aiman. Sekali lagi, saya sampaikan komitmen Pak Prabowo, Presiden kita. Beliau menyampaikan secara tegas, saya tidak mau pemerintahan saya dikotori oleh para garong APBN dan APBD awal sebelum pelantikan menteri. Kedua, dia pertegas lagi itu hambalang retreat. Jika tidak ada yang sepakat dengan gagasan saya, lebih baik mundur sebelum dilantik. Lanjut lagi retreat Magelang, dia pertegas lagi. Dia persilahkan kalau menteri dan wamennya tidak sepakat dengan pilihan-pilihan politiknya hari ini terkait kesejahteraan rakyat, yaitu dalam memberantas korupsi, silakan juga mundur. Artinya itu berkali-kali beliau sampaikan. Ya kita sadar betul, mengerti betul apa yang Bung Ubed sampaikan. Bagaimana mau kita membuka peluang bisnis dengan angka 8%, angka optimis itu kalau perilaku negaranya masih diisi oleh para bandit-bandit yang bermental korup ini. Dan Pak Prabowo tadi sempat menyatakan, menyampaikan bahwa koruptor itu sebagai garong, maling dan lain sebagainya. Itu nyata itu. Dia benci sekali dengan perilaku itu. Dan dia tidak nyaman. Dia bilang sampai begini, kalaupun saya harus sendiri di pemerintahan ini, demi rakyat saya, nggak apa-apa, saya harus sendiri. Itu sikap tegas beliau. Dan saya tidak mengada-gada. Beliau memimpin Pak Prabowo. Manfaatkan kekuasaannya untuk kesejahteraan bangsa ini. Manfaatkan kekuasaannya agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang dihormati dan tidak menjadi bangsa yang harus tunduk. Terima kasih Bung Aiman. Terima kasih Bung Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Terima kasih telah bergabung di
Rakyat bersuara. Dan saya masih janji, terima kasih sekali lagi. Saya masih janji tadi, ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Bung Refli Harun, juga masih terkait korupsi. Saat lagi kami akan segera kembali.